Berikutnya saya lanjut ke kita praktek untuk pengisian Arjuna ya. Yang resen izin nanti ya kita lanjutkan sebentar. Ini saya coba menggunakan akun Arjuna. Bapak Ibu kita sama-sama explore dulu ya apa namanya fitur Arjuna itu nggak terlalu banyak-banyak amat sehingga Bapak Ibu bisa explore secara mandiri ya. Ini kelola terbitan ya. Kelola terbitan di sini ada daftar jurnal. Daftar jurnal ini Bapak Ibu bisa ya dalam satu perguruan tinggi itu bisa punya satu akun aja, satu akun Arjuna. Nah, nanti tambahkan aja semua jurnalnya di sini gitu. Sehingga kita sebagai koordinator jurnal di kampus misalnya, nah Bapak Ibu nanti bisa mengkontrol ya jurnal-jurnal mana yang mau daftar akreditasi, mana yang red, sehingga nanti bisa ketahuan itu. Nah, kalau misalnya mau nambah jurnal. Tambah jurnal pun pastikan jurnalnya harus sudah ada di Garuda itu. Karena apa namanya itu terintegrasi ya jurnalnya kalau misalnya tidak ada di Garuda ya nggak bisa gitu. Nggak bisa em, apa namanya maju untuk ke ini apa namanya ke tidak bisa sinkron ke Arjuna gitu. Nah, pastikan jurnalnya ada di Garuda ya. Nah, masukkan ISSN-nya. Ini masukkan ISSN-nya jangan ada slash, jangan ada apa ya, dash ya, tapi langsung aja angkanya itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat data di Garuda itu kita lihat nih ISSN-nya tuh nggak ada stripnya, nggak ada dash-nya, langsung aja gitu. Nah, masukkan di sini udah eh, nggak usah pakai dash ya. Nah, itu kalau misalnya mau nambahkan jurnal itu. Nah, kalau tidak ya seperti ini. Nah, jurnal Bapak Ibu seperti ini nih datanya gitu. Ya. Nah, ini tadi yang tanya jurnal saya sudah habis nih masa akreditasinya. Iya, sama. Ini juga 2026 kemarin habis gitu. Terus ketika mau daftar reakreditasi nggak bisa karena apa namanya nggak dibuka ya di bulan September atau Oktober itu kan sudah ditutup gitu. Nah, nah ini ya akreditasinya seperti ini. Ya, ini berakhir pada volume 6 nomor 2 2024. Itu sudah nggak bisa terakreditasi, nggak bisa maju re, tapi pengajuan baru gitu. Nah, tadi kan ada tiga ya, tadi saya sampaikan jurnalnya ada tiga ya, apa namanya, tiga yang perlu kita lengkapi. Ini kita masih di kelola terbitan ya, kelola terbitan daftar jurnal. Nah, ini kita lengkapi nih, edit jurnal, data jurnal kita lengkapi semua ya. Terus borang akreditasinya kita lengkapi, baru bisa nanti daftar akreditasi itu. Nah, kita lanjut ke yang lainnya. Draft usulan akreditasi, ini kalau misalnya tadi sudah kita lengkapi tapi belum klik submit, nah maka Bapak Ibu nanti bisa masuk ke sini ya, masuk ke draft ini. Kalau misalnya nanti mau dilengkapi lagi, maka dimasukkan di sini. Kemajuan usulan akreditasi, kalau misalnya sudah pernah terakreditasi ini ada riwayatnya nanti ya. Kalau misalnya ada apa namanya, ada informasi yang lain, maka nanti bisa dilihatkan di sini ya. Nah, ini kemarin tidak lolos tes evaluasi ya. Nah, seperti itu. Terus hasil penilaian akreditasi ya, hasil penilaian akreditasi itu ya ini kemarin seperti itu. Apa namanya riwayat-riwayat akreditasi yang sebelumnya itu nanti ada di sini. Nah, catatan komentarnya ada di sini. Nah, silakan bisa dicek. Nah, ini kebetulan nggak bisa dibuka lagi ya Arjuna yang terbaru gitu. Nah, sudah cuman itu aja. Kalau misalnya ada butuh bantuan di sini butuh bantuannya ya diklik yang sebelah kiri kirim email udah kirim email ke sini Arjuna@Kemdikbud ya atau telepon ke sini gitu. Masukkan pesan di sini juga bisa. Itu silakan Bapak Ibu bisa melakukan itu semua. Nah, yang sering tanya ke saya itu, jurnal saya sudah terakreditasi. Cara download sertifikatnya di mana? Udah di bagian daftar jurnal. Di bagian daftar jurnal, di sini ada cetak sertifikat. Kalau misalnya belum bisa dicetak, ya sudah sabar gitu. Jadi baru kemarin terakreditasi, mau tanya sertifikatnya di mana downloadnya? Ya belum ada, ya sudah. Berarti lagi dicetak tuh sama percetakan di Arjuna, ya, seperti itu.
Karena desainnya kan lama tuh masing-masing. Misalnya ada 5.000 dibuat seperti ini, repot ini mabuk nih. Maka kita beri kesempatan tim Arjuna untuk mencetak sertifikatnya. Ya kita tunggu ya seperti itu. Tapi jangan jangan dipantengin terus itu. Ya sekali sebulan sekali atau berapa bulan sekali dicek. Kalau misalnya sudah ada, di-download, dimasukkan ke Google Drive dan disiapkan ya di ininya gitu. Nah ini ya apa namanya fitur-fitur yang ada di sini ya di apa namanya di Arjuna ya seperti itu. Nah berikutnya kita lengkapi ya. Saya mau maju maju akreditasi ya. Mohon untuk lengkapi datanya ya. Silakan nanti Bapak Ibu nanti dilengkapi datanya ya. Dan untuk lengkapi datanya ini saya kira nggak terlalu susah-susah amat ya. Jadi nah jadi saya coba klik back ya. Pertama edit data jurnal dulu ya. Nah edit data jurnal. Bapak Ibu ini data sudah diambil otomatis dari Garuda ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mau ubah apa namanya, mau ubah nama jurnalnya salah nih. Harusnya di Garuda nggak seperti ini ya. Karena ini berpengaruh ya. Yang sering ditolak itu kesesuaian antara nama yang ada di ISSN, di Garuda dan di Arjuna. Data yang paling utama tuh di SSN. Jadi Bapak Ibu pastikan data di SSN namanya sudah oke seperti ini. Data yang di Garuda juga harus sama ya. Data yang di Garuda harus sama. Nah, misalnya data yang di Garuda apa? Coba cek ya. Oke, sama ya. Dan-nya bukan dan simbol dan sama nggak ada singkatan-singkatan ya. Oke, berarti ini sudah sama ya. Dan yang sebagai acuan di ISSN ya, ISSN BRIN. Jadi Bapak Ibu lihat di sini. Yang paling sering itu gini. Judulnya misalnya Jurnal Pertanian. Nah, ada subjudulnya itu Jurnal Pertanian titik dua atau misalnya JP titik dua Jurnal Pertanian Indonesia ya. Nah, itu JP-nya itu nanti akan di atas JPI ya misalnya JPI. Terus subjudulnya itu kepanjangannya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, maka di Garuda gimana? Di Garuda tuliskan judul terbitannya ya. Terus titik dua ya. Titik dua bisa dituliskan di diajukan ke Arjuna. Ngajukan ke Arjunanya itu di bagian suggest ya. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya komplain nih, Der Garuda nama jurnalnya nggak sesuai dengan nama ISSN. Oh, kirim email ke sini. Kalau kirim emailnya itu di jam kerja, mudah-mudahan hari itu juga dibalas dan diperbaiki ya. Kalau misalnya tidak, nanti saya kirimkan WA-nya ya, kirimkan WA. Nanti Bapak Ibu bisa japri saya ya di grup WA ya. Misalnya belum belum gabung ke grup WA, nanti apa namanya bisa gabung di grup WA, terus japri ke saya apa namanya nomor WA-nya, nomor WA tim Garuda gitu. Kirim email setelah itu konfirmasi ke WA. Nah, sehingga ada bukti catatannya di email. Lanjut tadi kemana? Oke, nah tadi saya sampaikan bahwa yang agak tricky itu di bagian rumpun ilmu. Jadi rumpun ilmu itu Bapak Ibu pastikan sudah disimpan dulu atau ditambahkan dulu baru lanjut ke berikutnya. Kalau enggak bisa itu, nggak bisa. Jadi kalau rumpun ilmunya kosong nggak bisa dilanjut gitu. Ya. Terus saya contohkan ya misalnya ini, oke kita klik di sini rumpun ilmunya adalah apa? Jurnalnya ilmu sosial humaniora, bidang ilmunya apa? Ilmu kita coba ilmu politik ya, ilmu politik. Sub bidang ilmunya, nah kita masukkan ke misalnya saya coba masukkan ke studi pembangunan perencanaan. Setelah ini tiga ini diisi semua, diklik ditambah edit ya, tambah garis miring edit bidang, sudah submit gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah oke. Bapak Ibu bisa lanjut ke pengisian berikutnya. Dan bisa dilihat ya, Bapak Ibu, pastikan itu yang diisi yang ada tanda bintangnya gitu. Kalau misalnya nggak ada tanda bintangnya, nggak usah, ngapain diisi gitu. Nah, yang tricky yang nomor dua itu di bagian institusi ini sering sekali ya apa namanya kelewat ya. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi tuliskan nama perguruan tingginya. Nah di sininya itu
harus dipilih ya, pilih perguruan tinggi, terus nama ininya itu. Nah gitu. Kalau misalnya nggak bisa, itu nggak keisi, itu nggak bisa lanjut gitu. Oke, baik. Lanjutnya adalah isian-isian yang lainnya. Nah, DOI jurnalnya bisa seperti ini ya. Prefix jurnalnya garis miring DOI jurnalnya itu. Variable ping index itu nggak usah, statistik, dimension itu nggak usah itu. Kalau nggak ada tanda bintangnya itu nggak usah diisi. Ngapain diisi gitu. Nah, itu ya. Terus kalau sudah disimpan, jangan disinkronisasi Garuda. Kalau sinkron Garuda nanti balik lagi ke nol lagi gitu. Ya, seperti itu. Ini yang pertama edit jurnal. Nah, yang data jurnal saya hapus dulu ya ininya. Bentar. Karena data jurnal itu ada password, username dan password ini kan ya, username dan password ketika kita mau maju ini akreditasi itu. Ya, oke. Ya, saya share screen ulang lagi. Ya, ini untuk yang kelengkapan dokumen. Jadi kelengkapan dokumen seperti ini yang tadi saya tuliskan di eh, eh, apa capture di ini ya, capture yang di apa namanya PowerPoint tadi ya PPT. Nah, nama jurnalnya sudah otomatis ketarik di sini. Nah, username di sini Bapak Ibu, username-nya itu apa misalnya eh asesor ya, asesor 123 misalnya. Passwordnya mau sama misalnya. Nah, ini usahakan nanti aserot, asesor ya, ya. Nah, ini dicoba dulu nanti di OJS-nya. Pastikan apa namanya ini sudah benar ya. Nah, sudah benar. Jangan sampai nanti ke sudah menambahkan ini ya, terus nanti nggak bisa login gitu. Itu sering banget. Jadi eh, apa namanya jurnal kita sering ditolak. Yang pertama karena kesalahan nama, nama jurnal tidak sesuai dengan nama yang ada di ISSN. Nah, itu seringnya yang ada di Garuda, Bapak Ibu nama jurnal di Garuda tuh dicek tuh sudah sama belum dengan ISSN. Kalau sudah sama, nanti Bapak Ibu tinggal diklik sinkronisasi aja, ya. Nah, itu. Terus eh, eh, penolakan kedua itu ada di bagian ini, apa namanya? Di bagian username dan password login ke OJS kita. Ini login ke OJS, bukan login ke Arjuna ya. Nah, pastikan role-nya juga sebagai editor. Nah, jadi kalau misalnya ini apa namanya sudah sebagai editor, nah Bapak Ibu nanti aman tuh. Walaupun misalnya kalau OJS 3 itu juga editor sama jurnal manager itu role-nya sama gitu. Nah, ini yang sehingga asesor itu ketika login ke kita di tempat OJS 3 itu juga bisa edit edit yang lain gitu. Nah, data jurnal ini untuk konfirmasi data jurnalnya seperti apa. Sudah. Yang ketiga, borang akreditasi ya. Borang akreditasi itu nanti isinya ini ya. Ketika diklik isinya ke sini. Kelengkapan dokumen tadi yang isinya password, username ya. Instrumen evaluasi diri ini yang tadi ya. Terus ketiga adalah tambah isu. Kalau misalnya ini sudah diisi semua, maka klik siap akreditasi. Nah, kita mau dari mana nih? Misalnya tambah isu ya. Kita lihat dulu nih. Karena jurnalnya itu habisnya itu selesai Sinta 5 itu volume 6 nomor 2 ya. 2024 maka ya sudah mau gimana lagi ini jurnalnya pengajuan baru sekarang sudah masuk ke 2025 ya. Nah, jadi eh, nah ini kan eh, kalau misalnya pengajuan baru kita lihat di pedoman akreditasi itu 2 tahun terakhir ya. Ya, pedoman akreditasi ini kita coba lihat ya. Ini ilmu bersama kita coba punyanya siapa ini? Oke. Nah, jadi kalau misalnya pengajuan baru yang di pedoman akreditasi 2021 itu 2 tahun terakhir ya. Nah, 2 tahun terakhir yang diajukan, maka yang diajukan adalah 2024, 2025. Saya coba masukkan isunya dulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke instrumen evaluasi diri. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya masukkan ya. Yang diajukan adalah volume 5 nomor 1, volume 5 nomor 2, 61, 62 ya.
Nah, ini terus em, kalau misalnya Bapak Ibu 1 tahun itu 3 kali, maka nanti ada 6 isu yang ditambahkan. Nah, nambahkannya juga nggak berurut nggak apa-apa. Yang penting ada linknya itu. Jadi misalnya volume berapa, volume 4 nomor 1 misalnya tahun berapa 2022 misalnya. Masukkan URL-nya di sini. Saya kira ini bisa ya. Nah, ini sudah sudah saya tambahkan karena jurnalnya terbitannya 1 tahun 2 kali, maka ini ada 4 isu yang nanti akan diajukan untuk dinilai ya. Ini sudah 4, sudah oke, maka kita klik kembali ya. Bapak Ibu nanti rekamannya saya share di YouTube ya, agar bisa ditonton ulang lagi ya. Misalnya nanti mau coba untuk evaluasi diri secara mandiri, nanti saya potong. Nah, terus yang ketiga, kelengkapan dokumen sudah nih, username, password sudah selesai semua. Maka yang berikutnya adalah tambah isu sudah, maka di instrumen evaluasi diri ya. Walaupun saya sudah melakukan evaluasi diri, nah ini nanti kita sama-sama cek ya, instrumen evaluasi diri. Oke, ini sudah sesuai, ada 8 ya, 8 unsur penilaian, masing-masing ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini nanti bisa em, apa namanya bisa diikuti ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan evaluasi diri itu tidak ada apa namanya tidak ada pengaruh apapun ya, pengaruh apapun terhadap em, jurnal kita gitu. Jadi misalnya kita evaluasi diri peringkat 3, terus berharap nih peringkat 3, nggak juga. Bisa jadi nanti peringkat 2, atau bisa jadi peringkat 4. Nah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan evaluasi diri, itu sebenarnya mengukur kesiapan kita ya, kesiapan jurnal kita sejauh mana ya, sesiap apa jurnal kita gitu. Nah, jadi oke untuk nama jurnalnya saya masukkan kurang spesifik ya, terus simpan dan lanjutkan. Kelembagaan penerbitnya ini perguruan tinggi ya, tidak ada kerjasama sama asosiasi ya. Nah, ya. Terus kita masuk ke penyuntingan dan manajemen. Nah, tadi ada yang tanya kan ya, apa namanya, di bagian mana tadi? Masih di bagian sitasi ya, nanti kita ke sana. Nah, di sini ada macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Kalau misalnya kita ada lebih dari 50% itu 4 negara atau lebih, maka skornya 60 gitu. Saya masih Indonesia semua gitu. Nasional dari beberapa institusi, udah poin 2. Ya nggak bisa naik lagi kalau misalnya ada dari 2 sampai 3 negara ya dapat poin 4 ya. Karena kita dari Indonesia semua, maka ya udah di situ. Mutu penyuntingan. Nah, ini mutu penyuntingan oleh reviewer. Jadi kalau reviewernya itu memberi saran yang apa namanya substansi, maka bisa dapat poin ya. Ini subjektivitas kita ya. Kita bisa menilai 3, bisa 2 gitu. Ada masalah. Ini editor. Nah, editor ini karena tidak ada yang dari luar negeri, saya pilih yang 1 ya. Terus petunjuk penulisan saya tuliskan lengkap karena ada ininya ya, ada apa namanya petunjuk penulisannya sudah ada, terus ada apa namanya template-nya ya, maka saya masukkan. Terus penyunting gaya format sudah saya anggap kurang baik ya, kurang konsisten. Nah, ini bisa juga ke atas kalau misalnya kita oke, baik gitu. Manajemen jurnal ilmiah kalau menggunakan OJS secara menyeluruh maka daring penuh ya, di sini tuliskan skornya 2. Kalau tidak masih menggunakan email dan masih menggunakan OJS, maka di poinnya 1 gitu. Itu. Terus kita masuk ke substansi nih. Nah, substansi ini ada cakupan keilmuan ya. Kalau jurnalnya saya itu ada dari politik, juga ada pemerintahan daerah. Maka saya anggap berbagai beberapa bidang keilmuan gitu. Aspirasi wawasan ini asal penulisnya ya. Asal penulisnya saya dari 1 negara karena belum ada yang dari luar negeri, maka udah pilih yang 1. Orisinal saya pilih yang kedua ya, mana sumbangan, dan selanjutnya ini
Saya pilih 0,5. Ini penjelasannya ada ya di pedoman. Nyata itu apa, tidak nyata itu apa tuh di pedoman dijelasin semua gitu. Ini saya cepat aja ya. Nah, dampak ilmiah, nah ini sitasi Bu. Jadi kalau kita pengen dapat sitasi, dapat poin 8 ya, sitasinya lebih dari 30. Kalau misalnya sitasi selama 3 tahun terakhir itu ada apa namanya, ada satu atau dua, maka poinnya satu. Nah ini, jadi sitasinya selama 3 tahun terakhir tinggi ya, eh, seperti itu. Nah ini terkait dengan referensi ya, referensi Bapak Ibu itu usahakan up to date ya. Up to date itu seperti ini ya. Jadi up to date selama 10 tahun terakhir itu yang terbaru misalnya. Ini kan nanti masuk dia di sini ya. Kalau di sini sumber acuan primer, maka sumber acuan primer itu dari artikel jurnal ya. Jadi referensinya lebih banyak dari jurnal. Dari buku boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi kalau misalnya 10 dari buku cukup satu atau dua. Selebihnya dari artikel jurnal referensinya. Dan ini nanti bisa disampaikan ke penulis. Dia penulis, kalau menulis artikel ke jurnal saya, referensinya itu lebih banyak dari jurnal ya, jangan dari yang lain gitu. Jurnalnya usahakan jurnal internasional seperti itu. Dan 10 tahun terakhir ya, jangan jauh-jauh gitu. Nah, seperti itu sampaikannya. Baru nanti di bagian analisis dan sintesis ini bisa kita bisa mengklaim bahwa oh pembahasan artikel jurnal yang terbit di jurnal saya itu sangat mendalam, itu bisa juga gitu. Saya tengah-tengah aja cukup ya. Kesimpulan pun saya tulis dan cukup gitu. Tidak terlalu ini ya, tidak terlalu pede untuk menuliskan sangat baik ya. Kita masuk ke gaya penulisan ya. Yang kelima, gaya penulisan ini saya rata-rata poin yang paling atas semua ya, poin yang paling tinggi semua di gaya penulisan. Karena semuanya jelas ya, abstraknya juga seperti itu. Kata kuncinya konsisten, sistematikanya lengkap karena kita menggunakan imrat ya. Kalau misalnya tidak menggunakan imrat juga nggak apa-apa, yang penting konsisten ya. Terus referensinya, sistem pengacuannya baku, konsisten, menyarankan ya, menyarankan menggunakan Mendeley boleh, menggunakan Zotero boleh, menggunakan yang lain boleh gitu. Nah, ketika menyarankan itu, Bapak Ibu bisa dapat poin satu. Penyusunan daftar pustakanya juga disarankan menggunakan Mendeley gitu. Ada tulisannya aja di pedoman penulisan gitu. Tuliskan seperti itu, maka nanti bisa dapat poin satu. Penggunaan istilah dan kebahasaan ya ini bisa eh, saya paling tinggi ya. Nah, di bagian poin yang gaya penulisan Bapak Ibu bisa optimalkan dapat poin maksimal semua gitu. Nah, karena apa? Karena itu manajemen ya, manajemen. Dan informasinya itu bisa dilihat ya oleh asesor. Yang keenam, keenam pun demikian Bapak Ibu bidang tulisan juga kalau misalnya tidak A4 gimana? Misalnya B5 boleh gitu. Skornya 0,5 gitu. Jadi jangan jangan terpaku bahwa oh ini nggak boleh B4, nggak boleh B5 misalnya harus A4 itu. Itu nggak seperti itu. Jadi eh, jurnal itu kita punya kewenangan ya untuk memilih panduan, memilih guideline yang seperti apa. Nah, kalau misalnya jurnal Bapak Ibu sudah milih B5 terus daftar akreditasi ya berarti nanti poin ini aja 0,5 aja dapat poinnya gitu. Jadi tidak ada istilahnya boleh dan tidak boleh, tapi maksimal dan tidak maksimal pemerolehan poinnya. Masih semangat ya. Ini tata letak saya konsisten ya. Tipografi nggak ada yang eh, typo ya. Resolusi dokumen karena bukan bukan scan-scan artikel yang publish PDF-nya bukan scanan maka saya pilih yang resolusi tinggi. Jumlah halaman setiap terbit itu jumlah halamannya saya lebih dari 100 ya. Eh, Kurang dari 100 nggak apa-apa boleh nih di sini. Jadi ini per terbitan ya bukan per volume ya. Per terbitan itu per isu ya. Per isu itu antara 25 sampai 99 ya. Kalau misalnya lebih dari 100 maka pilih yang atas ya. Berarti boleh dong kurang dari 25 boleh tapi untuk maju akreditasi poinnya 0. Sekali terbitan kurang dari 25. Kan satu artikel apa namanya minimal 5 halaman kalau untuk maju akreditasi. Desain tampilan website ke sampul ya.
saya paling maksimal aja dapat poin satu. Lumayan ini apa namanya covernya satu ya. Nah, simpan. Kita masuk ke keberkalaan. Nah, tadi itu ada bilang kalau terlambat terbit gimana? Ya ini nanti, Bu. Kalau terlambat terbit ya poin-poinnya ini nanti bisa maksimal dapat poin satu. Kalau on time, kalau tidak on time dapat poin 0,5. Kalau tidak on time-nya banyak banget ya kurang dari 40% maka dapat poin nol. Maka Ibu secara keseluruhan di dalam jadwal penerbitan akan kehilangan satu poin. Nah, berarti boleh dong apa namanya Bapak Ibu telat-telat terbit. Ya bukan gitu sih, tapi kalau kita fokus untuk menerbitkan jurnal ya usahakan on time gitu. Ya, penomoran penerbitan baku dan sistem bersistem baik ya. Baku tuh ini penomoran terbitan ya. Jadi kayak gini nih. Volume 6 nomor 2, volume 6 nomor satu, volume 5 nomor 2, volume nomor satu dan seterusnya. Jadi tidak ada tambahan spesial isu di sini itu. Karena spesial isu itu sejatinya adalah dia isu yang gabung dalam isu reguler. Penomoran halaman ya. Penomoran halaman itu ya saya kira apa namanya nanti di halamannya bisa dinomorkan ya dan berurutan dalam satu volume ya dalam satu volume itu dalam satu tahun volume ini ya ini kan sama-sama 6 ya sama-sama 6 maka antara Juni dan Desember ini nyambung ya berurutan ini ketentuan akreditasi ada juga jurnal itu yang dia nomornya itu berurutan sampai ribuan ya dari pertama kali terbit sampai sekarang itu diurutkan terus itu ada juga yang seperti itu maka kalau maju akreditasi poinnya nol. Apakah boleh? Ya boleh. Itu kan masing-masing ya ketentuan masing-masing jurnal, masing-masing publisher gitu. Bahkan kalau jurnal yang saya kelola itu setiap artikel itu nomornya dimulai dari satu, ya. Jadi misalnya artikel ini 1 sampai 10, artikel ini 1 sampai 12, artikel ini 1 sampai 13 seperti itu. Jurnal yang saya kelola. Nah, kenapa demikian? Ya, ya kita menganggap bahwa masing-masing artikel itu punya ID sendiri. Ya, ID-nya itu kan DOI ya. Ketika nanti maju akreditasi, maka jurnal yang saya kelola itu dapat poin nol karena tidak berurutan nomornya. Yang ketiga, indeks pada mesin pencari jurnal. Nah, jadi ini indeks indeks subjek ya, indeks subjek sama indeks apa namanya? Indeks subjek sama indeks penulis. Nah, itu apa namanya dicek nih. Saya coba cek ya. Nah, berindeks subjek dan berindeks pengarang ya. Ini kalau di OJS di mana? Jadi kalau OJS 2 itu di mana? Menu search ya. Menu search. Misalnya masukkan nama ini kalau misalnya indeks subjek ya politik ya. Jalan nggak? Ini indeks subjek ya. Oh, berarti nggak ada artikel yang nulis politik ya. Ini salah ini typo. Politik ya. Oke. Nah, ini ada nih, kalau seperti ini berarti indeks subjeknya oke ya. Oke. Kalau indeks pengarang ya, misalnya Rizky ada nggak penulis namanya Rizky gitu. Nah, ini ada nih, sudah. Berarti indeks subjek dan indeks pengarang itu jalan di OJS. Jadi Bapak Ibu pastikan di menu search-nya seperti itu ya. Nah, itu terus kita masuk ke apa namanya ke penyebar luasan ya. Masuk ke penyebar luasan di mana ini? Oke, penyebar luasan ini masih menggunakan ini ya. Jadi kunjungan unik pakai start counter. Terus pengindeksnya kalau misalnya Garuda 4, kalau indeks internasional itu ada banyak ya, macam-macam. Nah, saya masuk ke 4 aja. Kalau misalnya Crossref saya masukkan 6 bisa. Nah, terus DOI tiap artikelnya ada aktif, ada oke. Simpan. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan apa namanya eh, evaluasi diri ya. Saya agak cepat karena masing-masing penjelasan itu kenapa spesifik dan bersifat umum atau kenapa saya harus memilih yang lainnya. Maka itu ada di pedoman dan Bapak Ibu bisa eh, apa namanya bisa langsung dipelajari sendiri ya terkait dengan ini itu. Nah, tapi yang jelas secara umum evaluasi diri ya
evaluasi diri ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian ya. Jadi kalau misalnya kita em, evaluasi dirinya peringkat 3 belum tentu nanti dapat peringkat 3. Bisa jadi peringkat 2 atau bisa jadi peringkat apa namanya 4 seperti itu. Nah, saya kira demikian terkait dengan pengisian Arjuna ya. eh, apa namanya, misal pun nanti Bapak Ibu butuh pendampingan untuk pengisian Arjuna nanti bisa kontak kami ya. Karena tadi tidak saya contohkan bagian-bagian di bagian OJES yang mana yang harus dilengkapi kalau misalnya di isian ini gitu. Nah, kalau misalnya pedoman akreditasi, pedoman penulisan artikel, maka di bagian mana yang harus ada, misalnya Arjunanya harus, Mendeley-nya harus ada atau tidak, seperti apa, dan seterusnya. Dan ini butuh waktu lama soalnya kalau misalnya harus dijelasin satu-satu. Saya kira demikian dari saya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya itu bisa dituliskan di kolom chat ya. Atau misal raise hand bisa sekalian. Kalau kolom chat kelamaan ya, silakan raise hand nanti saya open ininya. Silakan. Bapak atau Ibu Karlinda silakan. Ya, baik, terima Sebutkan kasih. nama dari mana. Baik, terima Ya. kasih Pak Andri. Mohon izin, ini saya terpaksa off cam karena sudah di perjalanan dan juga sinyal sepertinya kurang stabil begitu Pak Andri. Baik Pak Andri, Ya. tadi berdasarkan materi dari Pak Andri, Alhamdulillah memang tercerahkan sekali dan tadi ketika mengecek antara nama di jurnal nama jurnal di Garuda dan ISSN, Alhamdulillah aman gitu ya Pak. Oh ya, mohon izin, perkenalkan saya Ibu Karlinda dari Universitas Muhammadiyah Muarubungo. Jadi yang ingin ditanyakan adalah tadi pada saat saya ngecek nama jurnal di Garuda dan ISSN di BRIN, alhamdulillah sama Pak Andri. Jadi jurnalnya sama-sama seperti yang saya tanyakan tadi. Akan tetapi di ISSN BRIN itu kan ada singkatan jurnal ya Pak Andri ya. Nah, sedangkan singkatan jurnal itu sepertinya tidak sinkron dengan jurnal kami. Memang awal-awal singkatannya itu, tapi setelah memang dicek di Scholar dan juga kalau disingkat di ISS Berin itu dia HMAPS, HMAPS gitu. Karena jurnal kami di bidang Health Management and Public Health Policy. Nah, terus kalau saya cari HMAPS begitu, itu dia nggak ketemu gitu di Google Scholar. Tapi kalau saya ketik Health Maps seperti yang ada di akunnya Scholar kami, itu otomatis pasti langsung ketemu dan tepat begitu ya Pak Andri, mengingat kalau saya nggak salah, pengecekan nama jurnal ini juga nanti kesesuaian atau ketepatan ini kan menjadi poin juga ya Pak Andri ya di akreditasi begitu. Nah, pada saya ketik jurnal Health Maps gitu, maka dia di posisi pertama tepat seperti jurnal kami. Tapi kalau saya cuma buatnya H Maps seperti yang ada di SSN Brin, maka dia banyak sekali jurnal-jurnal kebidanan lainnya yang muncul bukan jurnal kami. Artinya namanya tidak tepat begitu. Nah, tapi di BRIN masih HMAPS itu singkatannya, Pak. Tapi kalau di Scholar dan juga di akun apa namanya akun kami selaku pengelola itu Health Maps. Nah, itu gimana ya Pak Andri? Kira-kira ngaruh nggak Pak ya? Begitu. Mohon pengarahan dan pencerahannya Pak Andri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, jadi sebenarnya kesesuaian yang dimaksud adalah yang penting nama jurnalnya sama di ISSN ya, terus di apa namanya Garuda sama gitu, sama yang di bagian apa namanya Arjuna gitu. Jadi kalau misalnya HMAPS singkatannya HMAPS ya di apa namanya di ISSN seperti itu, maka ini adalah akta lahirnya jurnal yang harus menyesuaikan
di Garuda gitu. Jadi misalnya kita coba cari nih data jurnal di Garuda ya, data jurnal ini di Garuda kita coba cek tulisannya sudah sama belum gitu. Sudah sama nih nama jurnalnya ini, nama yang di ISS-nya juga sama. Ya sudah. Berarti nanti di apa namanya di Arjuna harusnya juga sama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya nama jurnalnya di Arjuna harusnya sama gitu kalau misalnya sudah ada. Udah sama kan ini di Arjuna ya. Nah, eh ini nggak ada masalah ketika nanti maju akreditasi nama jurnalnya sama gitu. Soal singkatan ya, soal singkatan maka yang harus menyesuaikan nanti ya. Kalau misalnya di OJS-nya mau diubah ya, misalnya mau jadikan Health Maps misalnya bukan HMAP itu, maka ibu nanti bisa mengajukan singkatannya tolong diubah deh, jangan HMAPS gitu. Nah, tinggal kirim email aja nanti ke ISSN minta tolong buat surat permohonan untuk perubahan nama itu, perubahan singkatan ya, perubahan singkatan jurnal jangan HMAPS tapi Health Maps ya. Seperti itu Ibu. Ya. Saya kira demikian ya penjelasannya, semoga membantu. Ya, silakan Pak siapa tadi yang duluan nih? Pak John ya, Pak John Hardi. Silakan Pak John Hardi. Terima kasih Pak Andre. Eh, Ya, Saya ya. langsung Pak. Yang Ya, pertama silakan. Pak, untuk dalam masa akreditasi jurnal itu kan 5 tahun gitu Pak ya. Nah, ketika Ya, pertama kali ngajukan dulu terbit 2 isu per, per tahun. Kemudian setelah akreditasi berubah menjadi 3 isu. Nah, dalam dalam SK itu kan disebutkan katakanlah sampai volume 2 tahun 2025 misalnya. Nah, kemudian setelah 3 isu, apakah tetap sampai volume 2, sampai nomor 2 itu, atau sampai nomor terakhir di tahun 5 tahun sejak akreditasi itu, katakanlah menjadi sampai nomor 3 misalnya. Nah, itu mungkin yang pertama. Satu lagi, data di Garuda itu kalau hanya perbedaannya katakanlah posisi titik dua, Pak. Eh, di ISN kan titik duanya itu ada spasi antara seperti katakanlah Agro Bali spasi titik dua Agricultural Journal begitu Pak ya. Tapi di portal Garudanya dibikin rapat titik duanya, tidak ada spasi ke nama yang pertama begitu. Apakah itu juga akan berpengaruh nanti ketika katakanlah mau reakreditasi sehingga tidak lolos evaluasi, dan juga skopnya apakah juga diperhatikan Pak Andre? Karena ada sedikit perbedaan di portal Garuda yang ada dengan katakanlah yang sekarang sedang ada di jurnalnya dan artikel yang masuk juga di situ. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Pak Andre. ya, baik. Terima kasih Pak John. Jadi untuk yang pertama, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu perlu pertimbangkan lagi deh ketika mengubah frekuensi terbitan ya. Jadi sudah terakreditasi, terus diubah frekuensinya menjadi 2 isu atau 3 isu gitu. Karena apa? Karena di sini gitu, eh, ini sejak 2018 ya kalau nggak salah, masa berlaku akreditasi itu kan disebutkan gitu. Mulai volume berapa, isu berapa, dan ada tahunnya itu. Berarti kan ini satu paket ya. Sampai dengan volume 6 nomor 2 tahun 2024. Ini kan satu paket. Misalnya, tahun 2024 kemarin kita menambah menjadi satu isu ya. eh, ya satu isu atau misalnya tambah 2 isu, maka akan ada perubahan ya, perubahan di sini gitu. Nah, perubahannya nanti apakah nanti mengikuti masa berlakunya mengikuti volume dan nomor atau mengikuti tahun gitu. Dan ini apa namanya yang sampai saat ini kita wanti-wanti ya, atau sampai saat ini kita coba sampaikan ke Bapak Ibu untuk apa namanya untuk tidak mengubah frekuensi terbitan di tengah-tengah setelah terakreditasi atau bahkan misalnya dalam proses pengajuan itu, karena nanti penamaannya ini apa namanya akan eh, beda gitu. Terus masa berlakunya 5 tahun. 5 tahun itu sejak pedoman akreditasi 2028 2018 ya. Nah, itu masa berlakunya itu kan bisa mundur
dua, maju tiga itu. Nah, kelihatan nih. Jadi ini tahun 2022 pengumumannya. Masa berlakunya itu mundur ya. Mundur. Mundurnya 2 tahun ini ke 2020. Masa berlaku berikutnya 3 tahun gitu. Atau bisa jadi mundurnya 1 tahun, majunya 4 tahun. Yang jelas totalnya adalah 5 tahun. Nah ini yang saya kasih note ya, ke Pak John ya. Nah nanti bisa berlakunya di volume dan nomornya atau di tahunnya. Ini yang jadi catatan kita sebenarnya. Nggak tahu itu nanti dari Dikti akan mengacu ke mana. Karena secara penulisan penomorannya sudah berbeda itu. Apalagi misalnya ada isu nih, spesial isu yang di luar nomor ini. Itu repot nanti. Dia akan masuknya kemana itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ada perubahan perbedaan spasi, saya kira nggak terlalu terlihat ya. Nah, kalau misalnya di Garuda itu sudah bagus, namanya sudah sesuai, titik komanya sudah pas, nggak ada titik ya, komanya sudah oke, maka Bapak Ibu pastikan lagi di Arjuna agar namanya sesuai dengan yang ada di Garuda itu diklik di bagian sinkronisasi data. Ya, nah, Bapak Ibu masuk ke menu kelola terbitan, terus klik daftar jurnal ya, menu daftar jurnal. Selanjutnya masukkan ke atau klik tombol sinkronisasi data dari Garuda sehingga nanti ya, nama jurnalnya itu nanti akan berubah sesuai dengan nama yang terkini. Nah, saya kira itu ya apa namanya penjelasan untuk Pak John, semoga membantu. Terima kasih, Pak Dani. Silakan selanjutnya siapa lagi ini? Ya, selanjutnya ada eh, ya, silakan ibu atau bapak nih, Naina. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, dengar? Ya, Mendengar, ya Pak? silakan Bu, Suara silakan. saya? Ya. Maaf, Dengar Pak, Bu, ini nggak bisa pakai terdengar. ini videonya, kameranya. Oke, Alhamdulillah, Pak. Kemarin itu kita sudah naik peringkat, satu peringkat jurnal kita. Ini sebenarnya bukan mau bukan membanggakan diri hanya untuk sharing diskusi saja, karena ini juga jadi beban sebagai chief editor gitu ya Pak. Cuman ada beberapa hal yang menjadi kendala di kami dan itu juga diminta dari hasil reviewer. Jadi salah satunya itu tadi mengenai Mitra Bestari dan tim editor yang dari luar negeri. Nah itu jadi dari reviewer kami cuma satu, itu pun eh, orang Indonesia, tapi yang home base-nya memang sudah di luar negeri gitu, Pak. Nah, bagaimana cara untuk memenuhi ini? Walaupun kita bisa mengambil reviewer ataupun editor dari luar negeri, tapi kan kita agak susah juga apakah mereka itu mau aktif karena tadi Bapak katakan walaupun namanya banyak tapi tidak aktif ya sama saja gitu. Nah, itu karena dari beberapa teman ini maaf ya Pak ya bukan saya yang ini eh, ada cara-cara yang mungkin tidak beretika lah supaya reviewer dari luar negeri itu namanya ada dan dia tetap aktif juga, tapi istilahnya bukan dia yang mengapa ya mereview gitu. Nah itu jadi kendala juga Pak di kami sehingga kemarin tuh ya nilainya walaupun ini ya masih terjangkau di Sinta 3 gitu. Cuman ya itu tadi karena kita kan ada niat dari universitas itu kalau bisa kita ini jurnalnya bisa berbahasa Inggris semua begitu. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Em, Baik, terkait dengan pertanyaan ini menarik ya, Eh, karena ada beberapa jurnal yang mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kita mau apa ya, mau
mengajukan permohonan kepada seseorang di luar negeri untuk menjadi editor atau reviewer, itu pastikan jurnal kita itu sudah berbahasa PBB ya, berbahasa Inggris minimal gitu. Jadi bagaimana misalnya kita melibatkan mereka editor atau reviewer dari luar negeri sementara jurnal kita masih bahasa Indonesia. Mereka nanti ngoreksinya pakai bahasa apa gitu. Nah, ini yang saya kira perlu di ini juga ya oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah ada yang mau ada gitu. Jadi jurnal yang saya dampingi itu apa namanya sering melaporkan bahwa saya dapat reviewer dari Australia misalnya gitu. Apa namanya mereka itu sangat ini cepat sekali melakukan review di ketika ada penugasan seperti itu. Nah, itu sering sering sekali saya mendapatkan report dari kawan-kawan yang jurnalnya saya dampingi seperti itu. Jadi ada juga teman-teman kita pengolah jurnal di luar sana yang ketika menugaskan reviewer dari luar negeri, mereka apa namanya ngerespon kok Bu dengan baik, asalkan di awal seperti apa komunikasinya. Jadi misalnya mau nggak jadi editor atau reviewer di jurnal kami itu, terus ada honor atau tidak seperti itu, maka itu dikelirkan dulu di awal. Ketika sudah, maka disampaikan butuh waktu berapa lama ketika mengoreksi, dan 1 tahun itu butuh berapa artikel yang dikirimkan ke mereka. Nah, hal seperti ini saya kira itu perlu dikelirkan dulu. Nah, setelah itu baru eh, penugasan. Kalau misalnya mereka mau atau tidak mau gitu, mereka akan mau untuk apa namanya memberikan catatan review ke artikel yang dikirimkan ke mereka. Hanya saja kalau misalnya mereka tidak familiar dengan OJS 3 atau OJS, maka kirim by email. Nanti kita bantu apa namanya bukti-bukti reviewnya kita bantu uploadkan di akunnya beliau gitu. Nah, membantu seperti ini kan nggak ada masalah, kecuali kalau misalnya kita membantu kita memberikan catatan ke artikel itu atas nama reviewer dari luar negeri. Nah, ini yang nggak boleh itu, karena itu sudah apa namanya di luar ini ya, di luar kewenangannya sebenarnya gitu. Saya kira demikian ya, Ibu. Silakan ke Bu Anissa, dan terakhir ini ada Pak Sulistianto ya nanti setelah ini ya. Ke Bu Anissa dulu, silakan Bu Anissa. Oke, kalau belum ada ke Pak Sulistianto, silahkan Pak Sulistianto. Ada suaranya Pak Oke, ya. ya ada suaranya. Izin. Eh, Gini Pak, jadi masalah publishernya kampus itu kan sebelumnya sekolah tinggi, terus berubah jadi universitas, dan SK perubahannya itu baru tahun kemarin turun. Sedangkan jurnal ini sudah mau reakreditasi dan masih pakai publisher sekolah tinggi. Itu penanganannya gimana Pak? Terima kasih. Jadi nama publishernya berubah gitu ya? Nama publishernya berubah ya Pak ya? Ya berubah jadi universitas. Terus yang ditanyakan tadi apa Pak? Eh, Gimana penanganannya, apakah bermasalah enggak pada saat jurnal mau reakreditasi, atau kita harus mengajukan perubahan publisher dulu baru ngajukan reakreditasi. Cuman kan mengingat waktu tinggal sebentar lagi, kayaknya kecil kemungkinan ngajuin publisher berubah itu. Oh iya, oke. Langkah yang pertama Bapak lakukan adalah em, berkirim email ke Garuda ya, berkirim email ke Garuda menyampaikan bahwa jurnal saya ini itu publishernya berubah, namanya jadi Universitas ini gitu, dari yang sebelumnya sekolah tinggi atau kampus nama apa akademi atau institut ya. Itu kirim email ke Garuda, itu bisa langsung kok Pak, itu bisa ditanggapin di jam kerja ya, kirim emailnya ya. Kalau saya seperti itu, setelah kirim email baru di reminder kirim apa pesan WA. Setelah itu Bapak kirim jurnalnya sudah ada yang terakreditasi atau belum Pak? Kalau misalnya jurnalnya sudah ada yang terakreditasi, maka Bapak kirim ke Arjuna juga bahwa jurnal kami yang terakreditasi ini nama publishernya berubah dari institut
atau dari sekolah tinggi ke apa namanya ke universitas apa gitu. Nah, kalau misalnya sudah oke, maka di Garuda misalnya sudah oke, maka Bapak nanti bisa langsung ini nih apa namanya langsung em, sinkronisasi data di Garuda di Arjuna ya. Jadi sinkronisasi data di Garuda di antara Garuda dan Arjuna lewatnya ini. Bapak klik daftar jurnal, terus paling bawah nanti sinkronisasi data dari Garuda. Nah, sehingga nanti apa namanya sudah oke dan Bapak nanti bisa menyesuaikan nama institusinya berubah di sini gitu. Kalau misalnya ingin lebih lama lagi, Bapak kirim permohonan ke Dikti itu agar di PD Diktinya itu diubah nama nama sekolah tingginya menjadi universitas misalnya seperti itu. Kalau pengen agak lama itu, sehingga data itu nanti akan muncul di ini apa namanya akan muncul di Arjuna itu. Nah, jadi kan kita buka nih Arjuna. Nah, terus apa namanya ada muncul kode ininya berapa itu. Kalau misalnya masih belum berubah, maka itu masih yang lama itu, Pak. Nah, jadi misalnya pengen agak lama ke sana, tapi kalau misalnya pengen cepat ya udah di situ aja. Ya, misalnya gini kan ya. eh, kita masukkan perguruan tinggi, terus di sini dimasukkan kan ada kodenya ini. Nah, kodenya misalnya masih kode yang lama, maka Bapak namanya kan masih nama sekolah tinggi atau nama institut apa ya. Udah pakai yang itu aja dulu gitu. Karena kode itu nama di sistem di sana belum diubah ke menjadi universitas gitu, Pak. Jadi saya kira demikian. Kalau misalnya pengen agak cepat di Garuda dulu sama Arjuna kirim email ada perubahan nama ini gitu, nama perguruan tingginya gitu. Kalau misalnya jurnalnya ini nanti sudah apa namanya sudah punya DOI, maka Bapak harus kirim permohonan juga untuk perubahan nama publishernya DOI. Nah, perubahannya itu kirim email ke Crossref. Eh, nanti seperti itu Pak Sulistianto. Ya, silakan ke Bu Natalia. Iya, Terakhir Pak. ya, ini oke. Sudah bisa? Sudah ya. Ya. Eh, Tadi kan Bapak menyinggung tentang nama jurnal ya. Nah, setelah saya cek punya kami ini juga cuman di Garuda dengan ISSN-nya itu berbedanya cuman di huruf saja sih. Tapi namanya sama, cuman perbedaannya itu di hurufnya saja. Huruf besar, huruf kecilnya saja penggunaannya. Apakah itu bermasalah di namanya? Misalnya namanya itu Rai. Nah, di ESSN-nya itu menggunakan huruf kecil, tulisan Rai-nya, R-nya besar, AI-nya kecil. Nah, kalau di Garudanya huruf besar semua. Nah, apakah itu juga bermasalah atau bagaimana, Pak? Kalau untuk meminimalisir eh, udah ditolak, ya itu bisa disamakan sama persis yang di Garuda gitu, sama persis yang ada di ISSN. Nanti kirim email ke Garuda Bu gitu. Nah, soalnya apa namanya, ini kan nanti pengajuannya pasti akan banyak ya, ada ribuan jurnal yang maju akreditasi, maka dari tim des evaluasi itu kan akan ngecek nih, kalau misalnya nama nggak sesuai itu, sekecil apapun kesalahan bisa jadi itu jadi potensi untuk ditolak gitu. Nah, sehingga menurut saya Ibu hari Senin nanti kirim email ke Garuda. Mohon nama nama jurnalnya bisa disesuaikan huruf kapital seperti apa gitu. Dari yang kapital disesuaikan dengan nama yang sesuai dengan yang di ISSN. Saya kira demikian Ibu Natalia. Ya, Ya, demikian ya. Em, oke. ya, terima Jika kasih, Bapak. ya, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang apa namanya belum jelas terkait dengan pengisian-pengisian yang ada di apa namanya Arjuna, Bapak Ibu bisa kontak kami ya. Itu di kolom chat sudah ada, nanti bisa WA juga dengan saya, nanti bisa kita bantu dampingi ya untuk pengisiannya. Jadi pengisian yang ada di Arjuna nanti kita sesuaikan dengan data yang ada di OJS-nya gitu. Atau misalnya data di OJS-nya itu nggak sesuai, maka perlu segera untuk dilengkapi untuk pengisian yang ada di Arjuna. Nanti memang agak tricky ya. Jadi peluang ini saya kira bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian
untuk meningkatkan kualitas jurnalnya agar bisa terakreditasi. Yang sudah terakreditasi bisa naik ya, apa namanya, naik jurnalnya bisa peringkat yang lebih tinggi ya. Yang belum terakreditasi mudah-mudahan nanti jurnal Bapak Ibu sekalian bisa terakreditasi ya. Yang jelas nanti bisa konsisten ya, bisa di apa namanya, bisa naik kelas lah kalau bahasa saya seperti itu. Saya kira demikian. Kalau misalnya butuh pendampingan nanti Bapak Ibu pendampingan pengisian apa namanya eh, jurnalnya untuk di Arjuna, kita ada layanan ini, nanti bisa di order aja misalnya butuh pendampingan ya. Kalau tidak ya bisa langsung gas ya untuk daftar akreditasi. Ini nanti bisa di copy linknya atau bisa di WA ke saya misalnya nanti butuh pendampingan. Biayanya nggak terlalu mahal ya. Kalau misalnya pendampingan secara keseluruhan semua hal kita siapkan itu ada layanan tersendiri ya. Saya kira demikian dari saya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.